Hi, hello, shalom, Mark 3, how are you this time? Are you fine there? Okay, Teacher Evelyn really miss you, and I hope and pray all of you are fine there and still keep spirit to follow our lesson today. Okay, Mark 3, today we are going to study from your thematic book, tema 2G, subtema 4, pembelajaran 3, halaman 101 sampai dengan 105. But before, let's pray. Lord Jesus, we thank you for your blessing, for your kindness in our life, in our family. Lord Jesus, now we are going to start our lesson. We want to start our thematic book. Please bless us and guide us so that we can understand our lesson today well, and then we can do the exercise well. Please guide us, our teacher, and all the students. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay. Mark 3, Teacher Evelyn senang loh kalau kamu masih semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah, tapi kamu harus tetap menjaga kesehatan, selalu memberikan hati untuk belajar mengikuti pembelajaranmu dari rumah. Oke, Teacher Evelyn sangat mengasihi dan berdoa yang terbaik untuk kita semuanya. Oke, hari ini Teacher Evelyn akan mengajak kamu untuk mengamati, membaca, dan juga berdiskusi. Oke? Sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai. Yuk, kita mulai. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Kira-kira siapa yang tahu ya? Ada nggak yang tahu? Teacher tanya Gadisa dulu. Gadisa cantik. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, nak? Iya, benar Gadisa. Gadisa udah bilang, teacher, hari ini tujuan pembelajaran kita memperagakan kalimat sapaan. Benar Gadisa. Yang kedua, 100 untuk Gadisa. Yang kedua, teacher mau tanya si ganteng. Siapa ya? Oh, Brian. Hai Brian, apa kabar sayang? Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, nak? Ayo jawab dulu Brian. Benar, membagi gambar sesuai nilai pecahan. Yang ketiga ini, si cantik juga. Angel. Yang ketiga Angel, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Benar sekali, menyebutkan kegemaran teman di sekolah. Oke, sudah siap ya untuk mengamati? Ayo, kita buka bukunya halaman 101. Itu tentang apa ya? Itu tentang pecahan. Iya, maksud pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Ya kan? Langsung saja kita eksekusi nih cerita yang akan kita... Amos, Axel, Benny, siap kan untuk menjawabnya? Nih, kita baca soalnya. Tony membawa 6 cupcake dan akan memberikan setengah dari cupcake untuk Made. Siapa yang suka cupcake? Teacher Evelyn juga suka loh. Dengar, kalau Teacher Evelyn tanya, dijawab ya nak. Walaupun teacher tidak bisa mendengar suaramu, ya, supaya kamu lebih semangat lagi belajarnya. Oke. Nah, di sini Tony akan memberikan setengah dari cupcake-nya untuk Made. Tony ini anak yang baik loh. Dia mau berbagi. Kita juga harus suka berbagi ya teman-teman. Nih cupcake-nya. Ada berapa jumlah cupcake-nya Delvin, Erika, Frederico? Ada berapa Iya benar, ada 6 cupcake. Nah, teman-teman. Setengah atau 1/2 artinya adalah keseluruhan ini kamu bagi menjadi 2 bagian dengan jumlah yang sama. Supaya lebih mudah, kamu tarik pakai garis putus-putus bagi 2 dengan jumlah yang sama. Nih, sudah ketemu hasilnya. Jadi ini adalah setengah dari 6. Coba ada berapa? Ada 3. Oke, nah kita lanjutkan lagi ya. Nih,
Ini buah apa, Gisel? Buah semangka, benar. Nah, teacher akan meminta kamu untuk menarik garis putus-putus setengah. Kita akan membagi semangka ini menjadi setengah atau 1/2. Nah, sama ya, nak? Caranya. Oke deh. Sudah? Setengah dengan jumlah yang sama? Sudah. Nah, hasil pemotongannya itu atau setengah dari semangka tadi yang kita potong atau kita garis itu dinyatakan dalam pecahan 1/2 dan yang setengahnya lagi dinyatakan dalam pecahan 1/2. Oke, mengerti ya? Nih, teacher mau tanya, Immanuel, Jeremy, Josea, ini kue apa namanya? Donat. Donatnya satu keutuhan. Masih utuh kan? Nah, kemudian donatnya teacher Evelyn tarik garis putus-putus dibagi menjadi berapa bagian? Ayo, jawab dulu. Immanuel, Jeremy, Josea, berapa nak? Berapa bagian? Pintar, menjadi 4 bagian. Nah, setiap bagian ini bisa dinyatakan dalam pecahan berapa? Karissa dan Leora. Berapa nak? Nih, tadi kan dibagi menjadi 4 bagian. Nah, setiap bagian ini, setiap bagian donat yang kita sudah tarik garis putus-putus tadi, dinyatakan dalam pecahan berapa? Coba. Karissa, Leora, berapa nak? Pintar sekali, udah dijawab ya. 1/4 teacher, benar. Jadi teman-teman, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4, ini 1/4. Setiap bagiannya dinyatakan dalam pecahan 1 per. Sekarang kita akan diskusi. Buatlah garis putus-putus dari gambar yang akan teacher Evelyn sajikan untuk kamu. Ayo Leticia. Ini all the cupcakes there? How many, Leticia? Yeah, you are correct. There are 12. Ya, ada 12 cupcakes yang disediakan di sana. Ayo, sekarang teacher Evelyn akan meminta kamu buatlah garis putus-putus. Ayo Mario. Mario, Mona, Muara, Natasha. Mari kita lakukan untuk garis putus-putusnya. Gimana nih caranya? Caranya adalah 12 keseluruhan cupcake kamu bagi menjadi 4 bagian dengan jumlah yang sama. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, dan 4 bagian. Sudah? Kita sudah membagi menarik garis putus-putus menjadi 4 bagian. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Ada 4 bagian dengan jumlah yang sama. Setiap satu bagian ini dinyatakan 1/4 dalam pecahan. Bagian ini juga dinyatakan 1/4. Bagian ini juga dinyatakan 1/4 dan ini juga 1/4. Setiap bagian isinya berapa? 3. Mengerti ya? Nah, yang ini, donat lagi nih. Sepertinya teacher Evelyn suka sekali dengan donat. Nah, teacher mau ajak Revival, Pasca, Tikuali, Rianti, Sam, Timothy. Apakah kalian suka donat ini? Suka teacher, mau. Iya, nanti kalau udah masuk sekolah ya nak. Ada berapa jumlah donatnya? Iya, ada 9. Nah, kita akan menarik garis putus-putus dalam pecahan 1/3. Artinya bagaimana? 9 keseluruhan donat dibagi 3 bagian dengan jumlah yang sama banyak. Yuk, siapa kira-kira tahu berapa? Ya, ini dia. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. 1 bagian ini dinyatakan 1/3, ini juga 1/3, ini juga 1/3. Hasilnya adalah 3 ya. Oke, itu saja yang mau teacher sampaikan mengenai pecahan. Sekarang, teacher Evelyn akan mengajak kamu untuk membaca halaman 102 dan 103. Yuk, dibuka bukunya.
Tentang apa ya? Ini adalah sebuah cerita. Cerita fabel yang berjudul Gajah Si Besar Yang Baik Hati. Sudah disediakan bukunya? Sudah ready untuk membaca? Nah, kamu baca sama-sama dengan teacher ya, Nak. Teacher akan baca di sini, kamu juga baca di sana, ikuti dalam hatimu, oke? Teacher akan membacakannya untuk kamu. Gajah si besar yang baik hati. Aku akan membantumu turun dari pohon kelinci, seru gajah. Terima kasih gajah, ucap kelinci. Gajah pun membantu kelinci turun dengan belalainya. Gajah memang dikenal sangat baik kepada hewan lainnya. Walaupun bertubuh besar, gajah tidak pernah merasa dirinya paling hebat dan berkuasa. Gajah selalu bersikap ramah kepada hewan-hewan di hutan. Tolong, tolong aku, ucap kancil dari kejauhan. Kelinci, aku permisi dahulu ya. Aku harus menolong hewan lainnya, ucap gajah pamit. Baiklah gajah, terima kasih ya sudah menolongku, jawab kelinci. Gajah pun segera menghampiri asal suara minta tolong tadi. Setibanya di tepi sungai di hutan, gajah melihat kancil berpegangan pada sebatang kayu. Kancil berusaha untuk berpegangan sambil mendongakkan kepalanya agar tidak tenggelam. Kancil, sahabatku, bertahanlah, teriak gajah. Tolong aku, kawan, aku akan tenggelam, jawab kancil. Kancil, peganglah belalaiku, aku akan menarikmu, pinta gajah. Kancil pun menuruti perkataan gajah. Dia berusaha untuk menggapai belalai gajah. Terima kasih gajah, kamu telah menyelamatkanku, ucap kancil. Kamu memang benar-benar kawan sejatiku, ucap kancil lagi. Sama-sama teman, sebagai sesama hewan, kita tentunya harus saling membantu bukan? Sahut gajah. Setelah kejadian itu, kancil pun mengumpulkan hewan hutan di lainnya. Kancil ingin mengajak hewan lainnya untuk memberikan sedikit hadiah kepada gajah. Apakah kalian ada ide? Tanya kancil. Bagaimana kalau kita membuat kue kacang kesukaan gajah? Usul kelinci. Aku setuju dengan idemu. Kelinci. Bagaimana dengan yang lain? Tanya kancil. Kami juga setuju kancil, ucap jerapah. Kancil, kelinci, jerapah, dan hewan hutan lainnya membuat kue kacang untuk gajah. Gajah, ini untukmu dari kami semua, ucap kancil. Terima kasih teman-teman, kalian baik sekali, ucap gajah terharu. Ini bukan apa-apa dibandingkan semua kebaikan yang telah kamu lakukan untuk kami, jawab kelinci. Berkat kebaikan gajah selama ini, kehidupan para hewan di hutan pun berlangsung dengan rukun, damai, dan tentram. Nah, Teacher Evelyn sudah membacakan cerita gajah si besar yang baik hati. Kamu bisa melihat bagaimana mereka menjadi teman yang baik untuk yang lain. Teacher Evelyn juga berharap anak Maktri bisa menjadi teman yang baik untuk temannya. Menjadi sahabat yang baik, menjadi teman sekelas yang baik, menjadi kakak yang baik untuk adiknya, jadi abang yang baik untuk adiknya, menjadi adik yang baik untuk kakak dan abangnya. Bisa ya? Pasti bisa. Teacher, kita lanjutkan lagi ya nak ya. Nah, setelah membaca cerita tadi, kita belajar kata sapaan yang terdapat pada cerita. Aku akan membantumu turun dari pohon kelinci, seru gajah. Yang mana di sini merupakan kata sapaan? Ayo, dijawab dulu. Vidi, Yohana, Zenobia. Yang mana di sini nak kata sapaan? Benar, kalian tiga. Jawabannya adalah kelinci. Yang kedua, terima kasih gajah, ucap kelinci. Ayo semua anak Maktri, yang mana di sini kata sapaannya nak? Gajah, pintar sekali anak Maktri. Oke, teacher ada kuis. Tuliskan kata sapaan minimal 3 pada cerita gajah si besar yang baik hati. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak Maktri. Jangan lupa mengerjakan ayo berlatih halaman 105. Okay, that's all our lesson. Let's close our lesson today by pray. Let's pray. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We already